Pada Minggu sore ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Madia GBK Jakarta. Ribuan penonton tampak hadir untuk mendukung skuad asuhan Sintayong. Meski pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Tanzania merupakan laga latih tanding untuk persiapan menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun antusiasme warga Indonesia ini terlihat sangat tinggi untuk datang dan mendukung langsung skuad Garuda di Stadion Madia GBK Senayan, Jakarta. Antusiasme tinggi ini terlihat dari antrian penonton yang sudah terlihat sejak jam 1 siang di setiap pintu masuk Stadion GBK. Untuk memastikan laga antara Indonesia melawan Tanzania berjalan dengan aman, ada sekitar 600 personil keamanan gabungan yang disiagakan di area luar dan juga dalam stadion. Situasi terkini di Stadion Madia GBK Jakarta akan disampaikan oleh rekan Bernardin Mario. Bernardin, selamat sore. Apakah sudah banyak supporter Timnas Indonesia yang hadir di sana? Ya, Anggi, di laga persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Tanzania, hampir 80% kapasitas di Stadion Madia GBK Senayan Jakarta ini sudah terisi. Dan ini karena antusias mereka yang ingin melihat langsung para jagoan lapangan hijau Indonesia tampil melawan Tanzania. Mengingat memang laga ini akan dijadikan acuan untuk mereka nanti tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan saat ini pertandingan antara Indonesia melawan Tanzania sudah memasuki menit 20 dan tadi Indonesia hampir membuka keunggulan melalui tandukan dari Shane Patinama yang memanfaatkan umpan lambung dari Asnawi Mangkualam. Namun sayang tadi sundulan tersebut dapat ditepis oleh kiper Tanzania dan membuat skor masih bertahan 0-0. Dan kalau tadi kami lihat memang formasi yang diterapkan oleh Coach Sintayong ini masih tetap bertahan pada formasi 3-4-3. Di mana untuk posisi kiper sendiri masih dipercayakan dijaga oleh Hernando Ari. Kemudian 3 pemain bertahan ini masih tetap dipegang oleh trio andalannya Coach Sintayong, yakni ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Sedangkan untuk 4 pemain tengah ini, di bagian sisi kiri ada Shane Patinama, kemudian di bagian kanan ada Asnawi Mangkualam. Di mana nanti kedua pemain ini juga dapat membantu pertahanan dan membuat formasi Indonesia nanti bisa berubah menjadi 5 pemain bertahan. Sedangkan untuk 2 pemain tengah yang menjadi jenderal lapangan tengah masih dipegang oleh Tom Hey dan juga Ivar Jenner. Dan di bagian 3 yang dipercaya untuk memberikan atau membuka keran gol bagi Indonesia, di sisi kiri ada Rafael Strijk dan juga di sisi kanannya ada Marcelino Ferdinand, sedangkan di ujung tombak dipercayakan kepada Ragnar Oratmangun. Dan sampai saat ini memang keunggulan posisi skornya masih 0-0, di mana memang Indonesia terlihat dari sejak awal permainan masih terus menguasai jalannya pertandingan melawan Tanzania. Dan memang sejak press conference kemarin, Coach Sintayong mengatakan bahwa laga ini dimanfaatkan dirinya agar pemain-pemain Timnas Indonesia ini bisa memulihkan kondisi fisik dan juga mentalnya. Karena memang kebanyakan pemain ini sudah beristirahat dan menikmati waktu libur dari liga-liga yang mereka jalani, karena liga-liga yang mereka jalani ini sudah selesai. Dan kalau dilihat juga memang pemain Tanzania juga kemarin dalam press conference juga mengatakan hal serupa, di mana pelatih Tanzania yakni Hemed Suleiman Ali juga memanfaatkan pertandingan ini sebagai latih tanding sama seperti Indonesia, karena baik Indonesia maupun Tanzania saat ini masih terus berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kalau dilihat memang dari komposisi pemain, dari pemain yang dipasangkan ini ada beberapa pemain andalan yang biasanya bermain seperti saat kemarin di Asia Cup maupun di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat bertemu dengan Vietnam, seperti misalnya Pratama Arhan, kemudian Nata Choi On, kemudian juga ada Jay Izzes, kemudian ada beberapa pemain lain seperti Justin Hubner ini tidak dimainkan karena memang Coach Sintayong ingin semua pemain ini hari ini dapat bermain dan kembali memulihkan fisiknya dan juga mentalnya. Selain itu juga tadi kami lihat permainan ini terjadi begitu terbuka, tidak terlalu banyaknya benturan-benturan karena khususnya pemain Indonesia ini tidak ingin adanya cedera. Mengingat Anggi, fokus dari Timnas Indonesia dalam laga ini adalah persiapan menuju ke fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak pada tanggal 6 Juni nanti. Karena partai melawan Irak ini adalah salah satu partai penentu langkah Indonesia untuk bisa lolos dari grup F menuju ke babak knockout phase
kualifikasi Piala Dunia 2026 karena apabila melawan Irak ini pada tanggal 6 menang, tentu beban Indonesia pada tanggal 11 saat bertemu dengan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta akan semakin ringan. Demikian Anggi. Baik, Bernardin, berarti untuk laga sore hari ini targetnya itu bukan untuk menang begitu ya? Ini hanya laga latih tanding begitu? Betul, betul sekali Anggi. Target dari Indonesia ini bukan hasil menang, tapi lebih kepada bagaimana para pemain ini dapat mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah diberikan Coach Sintayong. Terlebih pemain Indonesia yang saat ini bermain terakhir kali tampil bersama pada Maret lalu, di mana berarti sudah ada sekitar 3 sampai hampir 4 bulan mereka tidak bermain bersama, sehingga pertandingan melawan Tanzania ini dimanfaatkan oleh Coach Sintayong untuk kembali menyamakan koneksivitas dan juga chemistry antar pemain, sehingga besok ketika bermain melawan Irak mereka dapat melakukan pola-pola permainan dan strategi-strategi sesuai dengan arahan Coach Sintayong, sehingga dapat memetik hasil menang dan mengamankan langkah untuk bisa masuk ke babak penyisihan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demikian Anggi, laporan dari Stadion Madia Senayan Gelora Bung Karno Jakarta. Bernardin Mario, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.